Ini udah terlihat belum? Share screen-nya. Udah. Udah ya, siap. Oke. Langsung saja ya kita ke nomor 1. Nah, coba lihat. Di sini ada jika A pangkat B itu sama dengan X dan X pangkat B sama dengan Y, maka nah, mana nih yang benar? Coba. Teman-teman pasti harus sudah ngeh ya, ini tuh mau dibawa kemana gitu kan. Nah, coba lihat teman-teman. Di sini tuh ada X ya. X itu sama dengan A pangkat B ya. Nah, ternyata di sini juga ada X. Berarti boleh dong X yang di sini tuh abang masukin ke yang di sini kan. Ini X pangkat B. Nah, berarti bisa nih ditulis. Kita yang ditanyakan dulu ya. X pangkat B itu sama dengan Y, ya enggak? Maka X ini kan sama dengan A pangkat B. Nah, berarti kita bisa tulis X ini ganti jadi A pangkat B, ya pangkat B lagi kan? Nah, pangkat B lagi sama dengan Y, ya enggak? Nah, karena pangkat dipangkatin lagi, itu jadi apa? Misalnya ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Nah, ini kan udah tahu ya. A pangkat ya dikalikan pangkatnya itu jadi M kali N atau N kali M gitu. Nah, berarti ini pun sama kan? A pangkat B dipangkatin lagi. Jadi A pangkat B kuadrat ya. Sama dengan Y. Jadi jawabannya apa? B. Paham? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 nih. Lihat. Apakah G dikurangi H itu adalah lebih dari 0? Nah, di sini ada pernyataan 1 sama pernyataan 2 untuk membantu bahwa apakah benar nih G dikurangi H itu lebih dari 0. Nah, coba ada yang bisa nggak? Nah, sama kan? Kita yang pertama dulu apa tuh? Yang pertama itu adalah G lebih dari H. Nah, apakah ini membantu untuk menjawab soal ini? Teman-teman harusnya udah ngeh. Di sini G lebih dari H. Boleh dong hanya kita pindah ruaskan kan jadi G dikurangi H lebih dari 0 kan? Nah, ternyata ini udah memenuhi kan? G dikurangi H itu lebih dari 0. Nah, berarti pernyataan 1 benar gitu kan? Maksudnya cukup. Nah, kalau pernyataan 1 cukup, kita coret B, coret C, sama coret E kan? A sama D kan yang kemarin yang abang kasih tahu pasangannya itu A sama D, kemudian B, C dengan E gitu. Karena pernyataan 1 benar, berarti yang coretnya B, C, E. Nah, kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2 itu apa? G kuadrat lebih dari H kuadrat. Nah, coba lihat. Ini gimana? Coba. Sama kayak tadi kan? Pindah ruasin aja deh. Berarti G kuadrat minus H kuadrat lebih dari 0. Ya nggak? Nah, teman-teman harus udah tahu kan? Bentuk kayak gini tuh. Udah sering muncul kan di UTBK itu. Ini adalah selisih kuadrat. Harus tahu bahwa G plus H dikali dengan G minus H gitu kan. Lebih dari 0. Nah, kita lihat karena dia nanyanya G min H, berarti boleh dong di sini G min H lebih dari 0 dibagi ini kan. 0 dibagi G plus H. 0 dibagi G plus H itu ya 0 dong. Jadi G minus H lebih dari 0. Nah, ternyata nomor 2 pun menjawab kan. Nah, artinya apa? Kalau pernyataan 1 itu bisa menjawab dari jawaban, pernyataan 2 juga bisa menjawab, berarti jawabannya adalah D. Kenapa D? Jadi masing-masing satu pernyataan ini bisa menjawab gitu kan. Satu aja juga bisa, 2 aja juga bisa gitu. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, di sini bentuk kayak tadi lagi ya. Berarti di sini tuh kita harus langsung ke pertanyaan nih. What is the, berarti ini itu adalah panjang ya. Panjang dari A
B ditambah CD. Nah, gimana coba? Pernyataan satu itu AD sama dengan 30, BC sama dengan 10. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan ya. Di sini tuh kita yang ditanyakan itu AB. AB kan ini ya. Ini. CD kan ini. Nah, sedangkan yang diketahui pernyataan satu itu AD-nya itu adalah 30. Nah, coba biar lebih jelas kita gambar ulang. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Kita nggak tahu ya ukurannya itu berapa kali berapa gitu kan. Nah, tapi yang jelas AB ini adalah AD ini 30 ya. Berarti kalau kita bisa tulis di sini itu kan 30 nih. Nah, apakah dengan pernyataan satu kita bisa menjawab ini kan AB ya. AB ditambah CD. Coba bisa nggak? Coba. Enggak. Enggak ya. Kenapa enggak? Ada. Kenapa enggak? Coba. Kalau misalkan gini nih. Karena yang diketahuinya cuma BC doang. Iya, benar ya. Karena diketahuinya AD doang kan. Ya, AD dulu nih. Yang AD dulu. Nah, AD kan semua nih. Ibaratnya gini nih. Ini kan semuanya 30. Berarti kalau abang bisa tulis A, B ditambah B, C ditambah C, D sama dengan 30 kan maksudnya kan. Nah, berarti kalau kita hanya diketahuinya adalah, nah ini berarti kalau dia mau nyarinya AB ditambah CD, berarti kan AB ditambah CD itu sama dengan 30 dikurangi BC kan. Nah, berarti masih ada BC nih. Berarti tidak memenuhi ya. Pernyataan satu tidak, berarti coret A, coret D kan. Nah, gitu. Simpelnya gitu. Kemudian ini pernyataan satu ke pernyataan 2. Di sini nih. Pernyataan 2 itu BC sama dengan 10. Nah, kalau BC-nya 10, nah bisa kan nih masukin sini. Sisanya kan A, B ditambah C, D sama dengan 30 dikurangi BC-nya adalah 10. Berapa tuh? 20. Nah, berarti artinya apa? Jadi pernyataan 2 ini kalau digabung, ini digabung ya, abang langsung digabung nih. Kalau satu aja mah nggak cukup ya, udah tahu gitu, udah kelihatan. Kalau BC aja mah nggak bisa gitu kan. Nah, ini digabung nih maksudnya. Ini digabung ya. Nah, ini digabung AD dengan BC itu bisa, ternyata ada jawabannya. Berarti jawabannya apa? B, teman-teman. Kalau digabung bisa, jawabannya B. Statement 2. Oh, bukan B. Salah, kenapa B? Itu mah. Apa jawabannya kalau digabung? C ya. Ingat kalau digabung bisa C. Baik yang bersama-sama ya, ada together gitu kan. Nah gitu, berarti C jawabannya. Kita ke nomor 4. Langsung aja nih. Nah coba. Mau dulu. Oke, silakan. Udah? Oke, kita ke nomor 4. Nah, nomor 4, coba perhatikan baik-baik ya. 5 detik langsung ketemu. Abang gak akan kasih tahu. Coba, gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Berapa? 14. Gimana caranya? Gimana coba? Enggak salah. Berapa coba? Salah. Berapa? 8 ditambah 15. Berapa? 23 ya? 23. Iya, pintar. Udah ketebak ya. Berarti jawabannya 23. Ini kan lihat nih. WY XZ. WY ditambah XZ. Berarti kan artinya dikali ya. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 5. 8 tambah 15. 23. Oke, kalau udah bisa, pintar nih. Lanjut nomor 5. Nah, ini juga. Untuk semua integer itu adalah bilangan bulat ya. Untuk semua bilangan bulat J bintang itu adalah didefinisikan sebagai berikut. Ini nih. Nah, artinya apa? J bintang itu adalah
J ditambah the low, ini pakai ST itu yang paling ya artinya. Berarti bilangan prima yang paling kecil yang lebih besar, ini lebih besar ya. Lebih besar dari J-nya gitu. Maksudnya gimana? Bilangan terbesar, bilangan prima terbesar yang paling kecil tapi lebih besar daripada J. Bilangan terkecil maksudnya. Berarti misalnya gini, bilangan primanya misalnya 7. Berarti maksud dari ini apa? Bilangan prima terkecil yang lebih besar dari J gitu. Berarti 7. Nah, bilangan prima terkecilnya gitu siapa dari 7 misalnya? Ini mah dimisalin dulu. 2. Nah, tapi harus lebih besar dari 7 katanya kan? Nah, ini ingat. Jadi kalau misalkan ditulis itu bilangan prima terkecil yang lebih dari si J-nya gitu. Nah, kalau 7 berarti berapa? Bilangan prima yang lebih besar dari 7, tapi dia itu yang paling kecil. Berapa? 13. 11 masih bisa nggak? Kan yang paling terkecil. 11 ya. 11 prima bukan? Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan juga dirinya sendiri. 11 ini bilangan prima kan? Karena bisa dibaginya hanya cuma satu sama bilangan itu sendiri. Nggak ada lagi. Berarti 11 ya. Paham nggak? Nah, berarti kalau kita yang ditanyakannya itu adalah apa nih? Nilai dari, coba gimana? Gimana? 7 dari mana? Oh, ini mah dimisalkan gitu, misalnya kata abang tuh 7. Nah, 11 berarti kan. Ini mah dimisalkan. Nah, ini sekarang yang ditanyakannya adalah 5 kan. Nah, coba kita langsung ke 5. Kalau 5 bintang itu jadi apa? 5 ditambah berapa? 7. Iya, pinter. 12 ya. Itu jawabannya C. Mudah sebenarnya kan. Cuma harus tahu bilangan primanya, bilangan prima terkecil, tapi dia itu lebih besar dari bilangan itu gitu. Paham ya? Bilangan prima setelah si bilangan tetap yang terkecilnya. Iya, bisa kayak gitu. Yang terkecil pokoknya. Setelahnya gitu kan. Bisa di yang Iya, boleh. Walaupun di sini kan nggak diketahui setelahnya, tapi bisa di kayak gitu. Coba ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut, nomor 6. Masih bahasa Inggris sampai 10 ya. Coba ini mudah banget. Area berarti kan itu adalah luas ya. Luas dari segitiga ABC. Dari gambar berikut, gimana nih luasnya? Luas segitiga ABC. Nah, gimana? Luas itu kan setengah alas kali tinggi kan? Coba. Alasnya berapa, tingginya berapa? Coba. kali 12. 12. A-nya berapa? 12 katanya. A-nya 4, B-nya 6 ya. Iya, benar ya. Itu dari mana taunya? Berarti alas kan ini nih, kita tahu. Misal ini alas. Dari koordinatnya. Iya ya, dari koordinatnya. Nah, berarti kalau mudahnya gini sih, ini kan 0. 0 ke sini berapa sih?
Ini kan negatif 2, negatif 3 ya. Negatif 2 itu kan untuk X. Ini kan untuk Y. Kan kita tahu X. Oh, di sini nih. Oh, berarti cuma 2. Oh, di sini 2. Di sini berapa? 2, negatif 3. Ya, 2 juga kan? Berarti totalnya 4. Sekarang yang di sini. Di sini itu berapa? Karena di sini Y kan, panjang Y-nya nih. Berapa tuh? Negatif 3. Ya berarti kita tulis 3 aja kan, positif. Ini pun ya 2,3 ini XY. Berarti ya tetap 3, berarti 6. Setengah alasnya itu berarti 4, tingginya itu 6. Jadi 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 6, 12. Nah ini mah gimana ya? Ya kalau udah bisa gitu tinggal gini aja. Tapi kalau teman-teman pengen konsepnya, ini ada konsep jarak ya. Abang kasih tahu biar barangkali nanti ada soal lain. Jarak antara dua titik. Nah, kalau jarak antara dua titik itu sebenarnya menggunakan akar ya. Akar dari apa? Penjumlahan kuadrat dari selisih masing-masing titik gitu kan. Maksudnya gini, ini itu adalah misalnya gini, X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, ini konsepnya kalau teman-teman pengen tahu, abang kasih tahu dulu. Misal X1 kurang X2. Taruhlah X1-nya misal yang di sini. Ini 1, ini 2 kan. Berarti negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif 4 ya. Negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikurangi negatif 3. Berarti 0 dong. Nah, berarti 4 kuadrat itu adalah 4. 4 kuadrat kan 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Nah, berarti tetap jaraknya itu adalah 4. Begitupun sama yang ini. Gitu. Nah, ini konsep dari jarak 2 titik. Kalau lebih simpelnya emang tadi, langsung aja jumlahin. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, Tunggu. mau di-screenshot. So. Lupa. Udah? Udah ya? Coba nomor 7 ada yang mau ngerjain nggak? Bentar. Mau ngotret, silakan. Langsung nih, langsung ketebak. Harusnya langsung. Tambah. Coba di otret semuanya. Udah ketemu belum? Dua, 4. Berapa? Ketemu? Ketemu nggak? Berapa? Berapa nih? Gak ada. Berapa coba? Berapa? Skip buat. Bahas aja ya. Ya bahas aja, Pak. Bahas aja ya. Nah, berarti ini kita lihat bahwa sudut POQ itu 120 ya. Nah, POQO berarti dari sini ke sini itu ya 120 dong. Ya udah sih, berarti jumlah dari ini itu ya 120 dong. U tambah T tambah S tambah R. Berarti bisa kita tulis U tambah T tambah S tambah R itu berapa? 120 kan?
Nah, ini udah enak banget, teman-teman. Ada S, T, U, S-nya 2R, T-nya 3R, U-nya 4R. Nah, berarti kan bisa nih kita substitusi nanti dalam R semua. S-nya itu 2R. Bang. S, gimana? Kalau U tambah T itu kan itu tegak lurus pasti 90. Mana? Nah, kita lihat ya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ini, Tegak lurus. nah ini kita nggak tahu apakah ini tegak lurus atau enggak kan? Karena nggak ada keterangannya. Nah, kalau nggak ada keterangannya, walaupun terlihat tegak lurus, tapi itu belum tentu tegak lurus ya. Hati-hati tuh, jebakan ya. Pokoknya kalau nggak ada keterangannya, jangan langsung berasumsi, oh itu tegak lurus. Jangan. Nah, nyari aman aja. S itu 2R. Kemudian T itu 3R. Berarti kan substitusi aja kan. 3R. U itu apa? 4R. R itu ya R. Sama dengan 120. Maka udah R semua. Jumlahkan. Berapa? 4, 7. Berapa nih? 10 ya. 10R sama dengan 120. Maka R-nya adalah? R-nya 12. R-nya 12 ya. Yang ditanyakan T ya. T itu adalah 3R. 36, pinter. 3 kali 12, 36. Gitu ya. Silakan di screenshot. Kalau udah lanjut. Udah? Udah. 8. Jika untuk X bilangan real, Fx itu bentuknya gini ya. Sampai sini. Maka yang ditanyakan Fx tambah 2. Ini mudah ya. Tinggal disubstitusi aja. Hanya saja ini butuh ketelitian ya. Jangan sampai keliru gitu kan. Kita tulis biar nggak bingung. Fx itu akan sama dengan X minus 1 dikuadratkan ditambah X minus 2 dikuadratkan ditambah X minus 3 dikuadratkan. Yang ditanya itu F X plus 2. Nah, ini jangan sampai keliru. X plus 2-nya substitusi ke sini kan. Nah, berarti bisa nih kita tulis. Iya, diganti X plus 2. Berarti bisa langsung nggak? X. Ini kan plus 2. Kalau dikurang 1, plus 1 ya? Ya gitu aja, langsung aja deh. X karena di sini min 2, ini plus 2, ya habis dong 2-nya. Jadi X doang. Ditambah X, gimana nih? Plus 2 min 3, berarti min 1. X min 1 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, ada nggak di jawabannya nih kira-kira? X plus 1, nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita uraikan aja. Keluarin. Iya, boleh nih. X kuadrat plus 2X plus 1. Ya nggak untuk yang ini. Untuk yang kedua itu X kuadrat. Untuk yang ketiga apa? X kuadrat minus 2X plus 1. Ya nggak? Nah, kalau udah kayak gini, ini yang maksud abang butuh ketelitian ya. Jangan sampai keliru. X kuadratnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3X kuadrat. 2X-nya. Oh, ini minus, ini plus. Ya, berarti bisa dicoret dong. Sisanya 1 tambah 1, 2. Ada nggak? D. Gitu ya. Screenshot. Dan kita langsung ke nomor 9. Oke, ini masih sama, masih pakai bahasa Inggris. Langsung aja nih. M tambah N-nya berapa? Konsep segitiga. Kalau bingung, kok N-nya di sini sih katanya, kok M-nya di sini. Nah, kalau bingung ya udah sih, tinggal kita tahu ya. M dengan X itu hubungannya apa? Ya berpelurus dong. Ya berpelurus itu kalau dijumlahkan ya 180 kan. Ya udah kita tulis M ditambah X itu sama dengan 180.
Begitupun N kan, N tambah Z. N tambah Z itu sama dengan 180. Nah, kalau kita, kan yang ditanyakannya di jumlah, ya udah kita tinggal jumlah aja kan. M tambah N ya tulis M tambah N. X tambah Z ya tulis X tambah Z. Sama dengan 180 tambah 180. Nah, abang curiganya nanti 180 bisa diambil ya. Jadi nggak usah dijumlahin. Tinggal tulis 180 tambah 180. Nah, karena yang ditanyakannya M tambah N, yang kita tulis M tambah N sama dengan 180 ditambah 180. Ini pindah ruas kan? Jadi negatif X, negatif Z. Ya nggak? Nah, kalau udah kayak gini, 180 dikurangi X dikurangi Z ini kan dari mana coba? Nah, abang tahu kan? Jumlah dari sudut-sudut dalam segitiga itu ada berapa jumlahnya? Jumlah sudutnya itu 180 ya. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 180. Karena di sini maunya min X min Z, ya berarti ini Y sama dengan dong 180 derajat min X min Z. Nah, bisa kelihatan ya. Ini itu sama dengan Y. Berarti M ditambah N sama dengan 180 ditambah apa? Y. Gitu kan. Karena 180 min X min Z itu adalah Y kan. Nah, mudah banget ya. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 10. Nah, nomor 10 gimana? X tambah YM. Oh, belum. Silakan. Udah? Nomor 10, jika X tambah Y sama dengan M, X minus Y 1 per M, berapakah X kuadrat minus 1? Teman-teman harusnya udah ngeh ya, kalau bentuk kayak gini, ini ada X plus Y, X min Y. Nah, berarti itu adalah ya bentuk kayak tadi kan yang awal, yang selisih kuadrat. Tapi lihat, ini bisa selisih kuadratnya gimana? Nah, kan kita tahu, 1 itu mau di pangkat 2, mau di pangkat 10, tetap aja 1 kan? Berarti boleh nggak kalau abang nulisnya soal ini adalah X kuadrat minus 1 kuadrat? Boleh nggak? Boleh ya, karena 1 kuadrat itu kan 1. Nah, berarti ini itu apa? A kuadrat min B kuadrat, yaitu X plus 1 kali X min 1 kan? Yang sering abang kasih tahu nih. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ini kan bentuknya X tambah Y, X min Y. Tapi ini 1, ini min 1. Nah, dimasukin boleh, tapi harus dengan catatan ya. Ini kan X plus Y. Nah, kita asumsikan 1 itu sama dengan Y aja gitu kan. Diibaratkan dulu 1 sama dengan Y. Berarti abang bisa tulis X tambah Y, X min Y ya. Nah, X tambah Y-nya berapa? M. X min Y 1 per M. Berarti ini jawabannya adalah M-nya dicoret 1. Karena 1 nggak ada, iya, pinter. 1 kan sama dengan Y, ya udah. Y. Gitu ya, simple banget. Nomor 10. Coba di screenshot. Oke, pas banget ya, 30-30. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 11 sampai 20. Itu pakai bahasa Indonesia ya. Oke, nomor 11. Ini menurut abang hots ya, hots banget, asli. Teman-teman harus perhatikan baik-baik. Diberikan X sebagai berikut, maka nilai dari X pangkat 3, ginilah pokoknya. Nah, berapa katanya kan? Nah, ide pertama itu gimana coba teman-teman? Kita punya X nih seperti ini.
Tapi yang ditanya X pangkat 3. Kita misalin, Om. Iya, dimisalin gimana? Nah, iya dimisalin, tapi misalin gimana nih? Karena di sini ada 1/, ya. 1/X itu kan. Nah, berarti gimana caranya si X yang di sini? Ya, abang juga kasih jadi 1/X dong. Coba dulu deh. Misalkan X ini itu adalah, ini muat nggak ya? X sama dengan 5 minus akar 21/2. Nah, abang rasionalkan dulu. Cara rasionalnya gimana? Nah, berarti gini aja deh. Biar langsung. Kan di sini tuh X ya. Berarti kalau misalkan abangnya jadi 1/X ya. Kalau 1/X-nya berapa? 2 per ini kan. 5 minus akar 21. Paham ya sampai sini? Karena X-nya adalah 5 min akar 21/2 ya 1/X-nya 2 per 5 min akar 21. Kita rasionalkan. Rasionalkan berarti dengan bentuk sekawannya ya. 5 plus berarti kan. 5 plus akar 21 per 5 plus akar 21. Dapat berapa? 10 plus 2 akar 21 per berapa? 5 kuadrat 25 minus 21 berarti 4. Berarti ini jawabannya berapa? 10 bagi 2 dapat 5. Berarti 4 bagi 2 dapat 2 ya. 5 tambah ini tuh 2 bagi 2 1 ya. Berarti 21 per apa nih? Per 2. Nah, jadi kita tahu bahwa 1/X itu adalah 5 ditambah akar 21/2. Perhatikan nih. Karena dia itu ada X ya. Ya, berarti X tambah nih. X tambah 1/X. Nah, berarti si yang ini pun abang kasih X nih. Berarti ditambah X. Kalau misalkan abang X ditambah 1/X dapat apa? X-nya itu apa? Yang ini kan. Bisa kita tulis deh biar kebayang. 5 minus akar 21 dibagi 2 ditambahkan 1/X-nya ini apa? Ini kan. 5 ditambah akar 21/2. Dapat berapa? 5 tambah 5 10. Akar 21 dikurangi akar 21 0, gak usah. Bagi 2 berapa? 5. Nah, berarti X ditambah 1/X itu adalah 5. Nah, ini kan udah tahu. Nah, ini udah ketemu. Sekarang yang ditanya itu ada X kuadrat sama ada X pangkat 3. Gimana? Ya, berarti kita ke yang kuadrat dong. Nah, jangan deh, jangan. Nah, berarti kalau misalkan abang tulisnya masih tetap ya dalam X tambah 1/X. Kalau dikuadratin dapat apa sih? Berarti kan X kuadrat plus berapa? Plus 2 kali ini berarti plus 2 ditambah berapa? 1/X kuadrat ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanya itu X kuadrat plus 1/X kuadrat, ya berarti ini tuh abang bisa tulis X kuadrat plus 1/X kuadrat. Si 2-nya pindah ke sini jadi negatif. X plus 1/X dikuadratkan minus 2. Nah, sedangkan kita tahu X plus 1/X itu kan 5. 5 kuadrat itu berapa? 25 kan? 25 min 2 sama dengan X kuadrat plus 1/X kuadrat. 25 min 2, 23. Nah, berarti ini jawabannya 23 ya. X kuadrat plus 1/X kuadrat. Nah, ini 23. Nanti 23 kali 5 berapa gitu kan? Apa langsung aja nih. 25 kali 3. Nanti aja deh. Kita yang pangkat 3-nya. Pangkat 3 gimana nih? Ini pangkat 2, pangkat 3. Ini muat nggak ya? Pangkat 3 itu gimana ya? Langsung aja deh. Berarti kalau dia itu mintanya X pangkat 3. Kemudian ditambah 1/X pangkat 3. Ya itu kan kita tahu bahwa X ditambah 1/X pangkat 3. Kemudian apa lagi?
Dikurangi kan? Nah, harusnya kan dijumlah tapi kan dikurangi. 3 kali yang kan 3 kali 1 per X kali X kan jadi ininya coret ya, X-nya jadi 3 kali 1 kali apa lagi? Ya kali bentuk ini kan, X plus 1 per X. Nah gitu kan. Nah berarti kita bisa tahu X tambah 1 per X kan 5. 5 pangkat 3 berapa sih? Dikurangi 3 kali 5. 5 pangkat 3 berapa? 25 kali 5, 125 ya. 125 minus 15 berapa tuh? Coba berapa nih? Berapa tuh? 110. 110 ya. Nah, ini berarti 110 dikurangi 5 kali 23 berapa? 5 kali 23. 23 kali 5, 15. Berarti kan jawabannya 0. Masa? Berarti kan ini 115 nih. 110 dikurangi 115 ditambah 5. Berapa tuh? Ini kesimpulannya. 0, Bung. Benar ya, 0 jawabannya. Wow, panjang banget nih. Kata abang juga ini banget sih. Hot. Silakan di screenshot dulu. Kalau udah kita lanjut. Ini diciriin dulu deh. 42. Bisa. Nah, coba. Gimana? Ya, kita lanjut. Tentukan nilai dari X kuadrat apabila bentuk kayak gitu itu 225. Gimana caranya? Nah, kita jangan langsung bingung, wah ini gimana nih? Nah, kita menggunakan pola nih, formasi gitu kan. 5x min 3 kali 3 2x min 8 sama dengan 225 ini bisa nggak kita buat menjadi 5 sama 3? Berarti kan bisa kita tulis 25 kali 9 kan? 225 itu. Nah, 25 itu kan 5 kuadrat, 9 itu kan 3 kuadrat. Berarti 5x min 3 dikali 3 2x min 8 sama dengan 5 kuadrat kali 3 kuadrat. Nah, lihat kesamaannya. X min 3 sama dengan 2. Kemudian 2x min 8 sama dengan 2. Nah, coba kita satu-satu. X min 3 sama dengan 2. Jadi X-nya berapa? 5 kan? Ya, kalau misalkan 2x min 8 sama dengan 2, berapa nih? 2x sama dengan 2 tambah ini berapa? 10 ya, jadi X-nya adalah 5. Nah, berarti X-nya itu 5. Yang ditanya itu apa sih? X kuadrat. Ini kan X-nya 5. Yang ditanya itu X kuadrat. Ya, berarti 5 kuadrat dong. Berapa tuh? 25. Jawabannya adalah D. Silakan di screenshot, kita lanjut ke nomor 13. Ya. Bentuk kayak gini. Ini mudah. Langsung ketebak. Ini tuh pola sebenarnya. 1 per akar 1 tambah akar 2. 1 per akar 2 tambah akar 3. 1 per akar 3 tambah akar 4. Dan seterusnya sampai akar 9. Nah, kalau teman-teman langsung tahu polanya, 1 dikurangi akar 9, misalnya kan udah tahu. Nah, berarti kalau belum tahu kita lihat. 1 per akar 1 ditambah 2, akar 2 ya. Kalau dirasionalkan menjadi apa? Dikali akar 1 minus ya, akar 2 per akar 1 minus akar 2. Berarti dapat berapa nih? Akar 1 minus akar 2 per berapa nih? 1 min 2 kan? 1 min 2 ya masih tetap 1 kan? Nah, berarti nggak usah. Nah, berarti jawabannya akar 1 min akar 2. Coba kalau yang keduanya 1 per akar 2 ditambah akar 3, berarti kali akar 2 dikurangi akar 3
per akar 2 dikurangi akar 3. Nah, berarti ini berapa? Berarti akar 2 dikurangi akar 3 kita bagi dengan, ya ini pun akan 1 kan? Nah, berarti ini itu adalah, kalau 2 dikurangi 3 itu kan minus ya, minus 1. Nah, berarti minusnya ke sini nih. Minusnya ke sini, plusnya ke sini. Nah, berarti kalau ini dijumlahkan, kan 2-nya dicoret nih, akar 2-nya. Berarti sisanya akar 1 ditambah akar 3. Nah, kalau teman-teman ngitung ini pun, nanti akan dapat negatif akar 3 ditambah akar 4. Coret lagi kan? Ketemu 5. Sama. Nah, berarti dapat nih kesimpulan. Kalau ketemunya sampai akar 9 nih ujungnya, ya berarti kita tahu hasil akhirnya itu adalah akar 1 ditambah akar yang ujung kan? Akar 9. Akar 1 itu 1 ditambah akar 9 itu 3. Jadi jawabannya 4. Kalau gak percaya kita buktikan aja sampai ya semua deh. Dari 5, 6, 7 gitu kan. Tapi kan kita udah tahu polanya. Gitu. Kita lanjutkan ke nomor 14. Nah, Bahkan itu teh yang 1 per akar 1 tambah 2 dikali akar 1 min akar 2 per akar 1 min 2. Kenapa yang bawahnya jadi per 1? Kan itu teh kayak sama aja 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 maka kita ini ya di sini ya. Nah, kan kata Abang ini tuh sebenarnya yang atasnya. Yang atas yang mana? Itu yang akar 1 min akar 2 per 1. Nah, per 1 gamin 2 gamin 1. Nah, ini mah kan bentar. Akar 1 Ya kan 1 1 dikurangi 2 kan? 1 dikurangi 2 negatif 1 ya. Nah, berarti negatif 1. Berarti kalau ini negatif 1, ini negatif ya, ini positif ya. Nah, berarti gimana nih? Bentar, bener sih, bener ya. Tapi ini lihat, dari Abang ada yang ini enggak? Ini kan pakai sekawannya kan negatif ya. Jadi akar 1 min akar 2. Kemudian ini 1 dikurangi 2 kan. 1 kurang 2 kan negatif 1. Berarti harusnya ini negatif, ini positif ya. Oh, berarti jawabannya 2 ya. Ini salah di sini doang. Ini kan negatif. Berarti otomatis di sini negatif ya. Ya enggak? Di sini positif. Jadi jawaban yang ini tuh adalah negatif akar 1 ditambah akar 2 ya. Ya. Nanti kan kesininya sama. Negatif akar 2. Negatif akar 2 ditambah akar 3 ya. Bisa dicoret tetap. Nah, berarti salah di awal aja nih, Abang. Oke ya, makasih nih. Ini berarti jawabannya itu harusnya ini kan. Nah, berarti salahnya itu di sini doang. Negatif akar 1. Negatif 1 tambah 3. Berapa? 2 ya. Berarti jawabannya adalah B. Ya, makasih ya. Makasih udah koreksi. Tapi intinya gitu ya. Nanti kayak gitu, we. Makasih loh. Kita lanjutkan ke nomor 14. Disajikan data A itu bentuknya kayak gini, B kayak gini, maka apa yang besar, apa yang kecil. Nah, berarti kalau di sini kita masih sama, kita dirasionalkan. Kita tahu A itu kalau kita rasionalkan itu kan akar 17 minus akar 12. Kalau kita rasionalkan berarti dengan akar 17 plus akar 12 ya. Di sini pun akar 17 plus akar 12.
Nah, berarti A itu berapa? 17 dikurangi 12 per, ini berapa? Akar 17 plus akar 12. Berarti 5 ya. 5 per akar 17 tambah akar 12. Ini yang A. Coba yang B. Yang B itu sama ya. Kalau misalkan bentuknya kayak gini langsung aja ya. Udah ketebak kan? 11 dikurangi 6 per akar 11 kurangi akar 6 gitu kan. Langsung aja. Kurang jumlah. Berarti 5 tetap 5 per akar 11 plus akar 6. 6 akar 6 aja ya. Nah, coba bandingkan antara A dengan B mana yang besar. Karena yang atasnya sama, ya enggak? Kita cari yang bawah. Semakin besar yang bawah itu angkanya makin kecil, gitu kan? Nah, berarti 17-12 dengan 11-6, mana yang besar, mana yang kecil? Akar 11 tambah akar 6, akar 17 tambah akar 12. Berarti yang mana nih? Ini itu kan nilainya kecil ya, udah kelihatan. Berarti ini yang besar. Nah, berarti yang B yang besar. B yang besar. Kok B sih? B itu kan nilainya, iya benar ya. B itu kan semakin kecil kan ini. Si nilai ininya berarti makin besar. Berarti benar B. Benar ya B. Paham nggak? Paham ya? Nah, berarti kita lanjut ke nomor 15 ya. Rata-rata aritmatika dari A, B, C, dan D adalah 3. 3 kali mediannya ya maksudnya. Apabila A, B, C ini kayak gini, tentukan nilai A dalam B, C, D. Mudah ya. Rata-rata itu ya tinggal dijumlahkan A ditambah B ditambah C ditambah D bagi 4 sama dengan, berarti kalau apabila ini itu adalah 3 kali mediannya, median itu nilai tengah kan, karena urutannya udah sama dari A, B, C, D, berarti ini tuh bisa kita tulis 3 kali median itu apa? B ditambah C bagi 2 ya. Coba A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 4-nya kita kali silang, itu bisa coret ya. Sisanya 2. Berarti 6 kali B tambah C. Karena yang ditanyakannya itu adalah A, ya enggak? Dalam BCD, berarti A sama dengan berapa? 6 B tambah C kurang B kurang C kurang D. Di sini kan 6B 6C ya. Kalau dikurangi B kurangi C dapat 5 ya sisanya. Berarti A sama dengan 5 B tambah C kurang D. Berarti jawabannya adalah 5B tambah C A. Kita lanjutkan nomor 16. Pokoknya kita langsung lanjutkan aja ya. Dalam bangun lingkaran berikut, sudut BAD 62. Ini ya, BAD. Nah, semua ya. Dan sudut ABD itu adalah 58. Besar sudut ACB. Nah, teman-teman lihat. Konsep dari kalau sudut itu menghadap busur yang sama, busur AB nih. Berarti sudut ini kan harusnya sama ya? Ya enggak? A, kita tulis deh. Sudut ACB itu harus sama dengan sudut ADB. Ini teman-teman harus tahu ya. Kalau udah tahu, dia itu nyari ACD kan? ACB. Berarti sebenarnya kita harus cari ADB doang kan? Nah, berarti kalau sudut ADB itu apa? Karena jumlah segitiga itu adalah 180 ya sudutnya. Berarti kita tinggal tulis aja 180 kita kurangi dengan jumlah ini ya. 62 tambah 58. Berapa tuh? 180 kita kurangi dengan berapa nih? 120 ya.
Jadi berapa? 120. 60. Berarti sudut ADB ini 60, ya ACB pun 60 gitu. Mudah teman-teman, pokoknya jangan langsung alah ini sulit gitu kan, jangan. Kita ke 17. Bang mau back dulu Bang, yang tadi mau di screenshot belum ke screenshot. Yang ini apa yang 15? 15. Dah? Dah. 16? Udah. 17. Nah, ini waktunya 5 menit lagi, tapi nanti selesaikan aja ya sampai 20 karena yang itunya bentar dah. Coba di sini gambar berikut, nilai X-nya berapa? Gimana caranya? Nah, lihat teman-teman. Yang sudut C ini kan 145 nih. Dia nyari X. Nah, kita lihat sebenarnya kan, kita lihat dulu. Sudut F ini akan sama dengan sudut ini enggak? Sama ya, karena dia saling apa ya? Berseberang apa? Seberang dalam ya. Nah, berarti ini sama 665. Tapi kan kita nggak tahu ininya berapa gitu kan. Nah, kita harus cari dulu misalnya ini Y. Y dari mana? Dari 145 dong. Coba, ini kan sejajar. Berarti 145 sebenarnya di sini pun ya 145 gitu kan. Nah, di sini pun 145. Nah, berarti jumlah dari 145 ditambah Y itu kan 180 ya, berpelurus kan. Y ditambah 145 sama dengan 180. Maka Y-nya berapa? Bantu abang. Berapa? 35. 35 ya. Nah, berarti X tambah 35 itu sama dengan 65 dong. X ditambah 35 sama dengan 65 kan. Nah, berarti X-nya berapa? 65 kurang 35. 30 ya. Berarti jawabannya A. Gitu. Mudah ya. 18, 19, 20 abang kasih bonus ya. Nah, Bang Okta mohon izin sampai 20. 1, 1, 1, 2, 3, negatif 1, 4, 5, negatif 3, X, Y, Z. Tentukan X, Y, Z. Berarti gimana? Coba lihat pola. Kalau ini langsung aja deh ke sini. Kedua, terus 2 ke 4. 4 ke X ya. Nah, berarti kalau 1 ke 2 itu harusnya diapain ya? Dikali 2 ya. 1 kali 2, 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 harusnya kan. Jadi 8. Si X 8. Yang ininya berarti kalau ke ini nggak bisa, kedua, ketiga deh langsung. Kan kalau kedua masa balik lagi ke 4 ya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke Y gitu kan. Jadi dilewat 2. 1 ke 3 diapain? Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti 7 ya, benar. Udah ketemu kan A, jadi gak usah ngerjain Z sebenarnya kan. Tapi kita lihat 1 ke berapa nih? 1 ke negatif 1. Berapa tuh? Negatif 1 ke min 2, ke min 3, min 2 ya. Min 2 ke Z. Berarti 5, min 5 ya. Berarti benar jawabannya A. Gitu teman-teman. 20 itu gimana coba? Langsung aja deh takluk ya. 12 kuadrat, 12 kuadrat terus 8 kuadrat berapa?
12 1 44. Ini 8 kuadrat 16 ya. Nah, diapain biar jadi 80 coba? Nah, 16 bang, 16 bang. Ini mah bukan abang yang nulis, tangan abang. Nah, kita kurangi berapa nih? Harusnya berapa? 80. Berapa? 80. 80 ya. Nah, benar. Berarti ini pun sama. Ya udah, ini juga 25 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625 dikurangi dengan 21 kuadrat. 21 kuadrat berapa? 441. Nah, berapa jawabannya? 184. Berarti jawabannya adalah E. Udah beres. Lebih 5 menit, gak apa-apa.